Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Bahwa pada kesempatan ini saya akan membuat podcast kaitan dengan tugas UAS Ibu Hajah Titin. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Anissa. Nanti mungkin Ibu bisa memperkenalkan lebih jauh begitu Ibu ya. Yang pertama ialah perkenalan dulu Ibu, mungkin silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya di sini sebagai narasumber gitu ya Pak ya, sebagai narasumber guru pendidikan agama Islam gitu. Saya sendiri mengajar akidah akhlak yang termasuk salah satu rumpun PAI di Madrasah Aliyah. Ya, mungkin cukup Ibu ya. Baik, selanjutnya menurut Ibu apa itu PAI Ibu? Ya, sebelumnya temanya terkait dengan PAI ya Pak ya. PAI itu sebetulnya adalah singkatannya dari Pendidikan Agama Islam. Kalau di sekolah-sekolah umum mungkin PAI ini satu mapel tersendiri ya. Nah, kalau di madrasah itu perbedaannya PAI ini dipecah ya, sama sebetulnya intinya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam, namun dipecah menjadi beberapa mata pelajaran yang konsentrasinya sendiri-sendiri gitu ya. Ada akidah akhlak, ada fikih, ada Al-Quran hadis, ada SKI. Nah, itu semua berkaitan dengan pelajaran atau pendidikan agama Islam gitu ya Pak ya. Baik Ibu. Kemudian selanjutnya apa itu demokrasi Ibu? Nanti kita akan gabungkan. Tapi kita pecah dulu satu-satu. Apa itu demokrasi? Baik, demokrasi itu sendiri kita mengenal istilah ya, kalau saya tidak salah ya, karena mungkin sudah lama kita belajar ya tentang pengertian demokrasi itu. Demokrasi itu ada istilah from people, by people, and for people gitu ya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi maksudnya demokrasi itu adalah kebebasan bagi seorang warga negara, ya dalam hal ini rakyat, itu untuk menentukan atau mengambil langkah, menentukan posisi negaranya ke depan. Maka demokrasi ini sering juga dikaitkan dengan pemilihan umum gitu ya, sering juga dikaitkan dengan pilkada, bahkan kalau di tingkat-tingkat kecil mungkin ada pemilihan yang berupa musyawarah dilakukan oleh warga untuk memilih RT misalkan ya, atau kalau di sekolah mungkin memilih ketua OSIS gitu, seperti itu kurang lebihnya. Baik Ibu. Jadi kalau memang demikian, adakah kaitannya dengan PAI seperti itu Ibu? Baik, menurut saya sangat berkaitan karena anak-anak itu perlu bekal ya, perlu fondasi dalam berdemokrasi, sehingga ada aturan, ada rulesnya, sehingga mereka punya batas, sehingga mereka nantinya tidak menghalalkan segala cara. Mereka menjadikan Al-Quran dan hadis misal sebagai landasan. Mereka menjadikan akidah dan akhlak juga sebagai suatu aturan, norma. Ya, mereka menjadikan syariat atau fikih gitu ya, itu juga sebagai salah satu batas dalam mereka berdemokrasi. Tidak menghalalkan segala cara, misalkan tidak melakukan politik uang gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang negatif yang tentunya dilarang oleh agama. Baik, mungkin ada kaitan dengan ayatnya begitu Ibu, kaitan dengan demokrasi ini? Kalau tentang pemilihan pemimpin mungkin ya, manusia itu sendiri kan dijadikan
oleh Allah itu sebagai khalifah di muka bumi gitu ya. Seperti di Al-Baqarah ayat 30 itu bunyinya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah, siapa? Khalifah tersebut adalah manusia, yang sebetulnya selanjutnya itu dijelaskan bagaimana manusia itu suka menumpahkan darah, suka membuat kekacauan seperti yang kita lihat sekarang. Tapi kenapa manusia dijadikan khalifah? Mungkin salah satunya karena kita ini adalah orang-orang yang diberi akal. Kita berbeda dengan hewan, ya, kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, kita punya sedikit keunggulan, maka kita dijadikan khalifah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka hendaklah kita juga sebagai manusia yang diberikan akal, pikiran, kecerdasan, ulil albab, kita memilih para pemimpin yang akan mengurus pemerintahan, mengurus negara dan lain-lain itu dengan akal yang baik, dengan akal sehat, dengan akal yang bersih gitu, sehingga terpilihlah pemimpin yang amanah, yang cerdas gitu ya, yang bertanggung jawab dan beriman tentunya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, mungkin karena memang tidak banyak waktunya, alhamdulillah tadi sudah kita simak sama-sama penjelasan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk tugas podcast begitu. Iya. Bu Hajah Titin. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.